Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Dan juga gimana kabar akun kalian di kota masing-masing? Apakah orderannya mulai melimpah ataukah mungkin orderannya mulai sepi? Mungkin salah satu di pembahasan video gue mungkin aja bisa terjadi salah satunya faktor orderan kedepannya ini makin sepi ya. Karena pembahasan pada kali ini kita bakal ngebahas masalah perubahan tarif yang dilakukan oleh Gojek. Tarif driver atau customer mengorder tarifnya jadi lebih tinggi seperti apa. Kita bakal membahas selengkapnya di video kali ini, jadi simak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan juga bagi kalian yang baru mampir di channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian ketika gua upload video 2 hari sekali, kalian tidak ketinggalan berita terbaru tentang seputar Gojek. Sebelum kita membahas pembahasan selanjutnya, bagi kalian yang mau bergabung di driver Gojek Indonesia atau grup Facebooknya, kalian bisa langsung gabung aja dengan cara klik link di bawah dan klik gabung. Nanti di situ kita bakal bisa sharing sama-sama tentang seputar dunia Gojek dan driver Gojek ya khususnya. Dan di grup itu kebetulan gue sendiri yang mengelola. Jadi untuk pengguna-pengguna fake GPS atau yang menjual mood GPS, memasang tuyul, jasa pemasangan, gue berharap untuk dikonsumsi pribadi saja, tidak untuk di-sharing di grup ya. Karena kalau jika di-sharing di grup itu pasti postingannya bakal segera gue hapus dan kemungkinan besar si pemosting bakal gua kick, karena supaya tujuannya hanya tidak lain hanya untuk menjaga rekan-rekan driver di luar sana supaya tidak terkena putus mitra, itu saja, tidak lebih. Oke, lanjut aja ke pembahasannya. Yang pertama, udah banyak juga menyebar di daerah khususnya Jabodetabek ya, rekan-rekan driver di area gua, di area yang lain mungkin. Di area gua sendiri udah banyak yang bingung tentang masalah kok Argo saat ini yang biasanya tarif standar kok udah naik sekitar kurang lebih Rp2.000 ya. Nah, jadi ada beberapa rekan driver gue juga sempat kebingungan kok bisa ini karena lagi error atau lagi jam sibuk atau lagi apa, kok bisa yang tadinya Argo itu GoRed itu biasanya 9.600 pendapatan bersihnya ini kok bertambah gitu, atau di bawah jarak 4 km kan kita biasanya kalau bersih pendapatannya kan 9.600 ya. Nah, tapi kok pada saat ini udah beberapa hari kebelakangan ini kok sudah mulai berubah argonya gitu kan. Nah, ini jadi pertanyaan. Tapi ada juga sebagian driver yang belum merasakannya. Jadi mungkin kalian tulis di kolom komentar, mungkin kalian yang tim mana yang sudah merasakan perubahan argo atau tim yang belum merasakan perubahan argo. Ternyata di sini setelah ditelusuri ya, dari mana-mana gua pribadi memang ternyata memang benar ada perubahan argo gitu ya. Dan di YouTube-nya Bang Juple juga sudah membahas masalah perubahan argo ini di kota Bogor gitu kan, khususnya di Jabodetabek juga ternyata sama gitu. Jadi ada beberapa driver yang sudah menerima perubahan argo itu, ada juga yang belum merasakannya. Dan gue termasuk yang belum merasakannya, karena bukan hanya gue aja sih, teman-teman di area gue yang pemain-pemain poin 1,5 seperti GoShop, GoFood, dan GoSend itu belum merasakannya. Tapi nggak tahu kalau kalian sudah merasakannya apa belum gitu ya. Tapi yang teman-teman di area gue ini yang pemain GoRed memang sudah merasakannya. Jadi gue nggak tahu nih memang untuk khusus buat GoRide aja ataupun mungkin untuk menyeluruh, tapi karena masa percobaan ini jadi belum menyeluruh mendapatkannya atau gimana, gue masih kurang paham juga. Tapi pada intinya gue sendiri belum merasakan perubahan argo itu, tapi rekan-rekan yang lainnya di luar sana yang pemain GoRide sudah merasakannya. Dan di sini juga gue dapat informasi dari salah satunya dari sumber yang gue dapat adalah YouTube-nya Bang Juple ya. Jadi kata Gojek sendiri di situ dibahas bahwa di sini memang betul adanya perubahan argo ya. Jadi perubahan argo ini dari tanggal 19 April kemarin yang lalu sampai tanggal 2 Mei 2021 ya. Jadi memakai jasa aplikasi layanan GoRide ya. Nah, ini GoRide. Nah, kenaikan ini berjumlah Rp2.000. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penambahan promosi sehingga dapat mendorong pelanggan lebih banyak berpergian atau menggunakannya gitu ya. Nah, jadi di sini jelas penambahan argo itu adalah sebesar Rp2.000 ya. Ini gua masih kurang paham juga untuk tarik standar memang udah ada perubahan, tapi untuk tarik lebih lebih tingginya lagi kurang paham juga. Kayaknya sih pasti naik lah kalau memang naik dari argo dasarnya kan, seharusnya seperti itu.
Nah, dengan ini biaya ini dibebankan oleh customer ya. Jadi bukan kayak uang promo atau gimana tapi di sini gue lihat di aplikasi Gojeknya yang di customer itu memang argonya naik gitu kan, apalagi pembayaran tunai atau memang pembayaran GoPay. Nah, di sini Gojek sendiri melakukan atau memberi promo sebesar Rp1.000. Nah, jadi seperti ini contohnya, kalau customer yang memakai GoPay itu ada keringanan gitu. Jadi dapat kemungkinan besar dapat diskon Rp1.000. Mungkin kalau tagih tunai gue jarang make. Jadi yang gue lihat di situ sih ada diskonnya Rp1.000. Jadi mungkin kenaikan 2.000, Gojek memberikan diskon 1.000. Jadi customer tuh kemungkinan besar menambah argonya 1.000. Nah, seperti itu. Nah, dari berita di atas yang gue sampaikan tadi masalah kenaikan argo, nah ini kan karena masih percobaan ya, percobaan sampai tanggal 2 Mei. Sampai tanggal 2 Mei nanti. Nah, ini mumpung masih percobaan, gue sebagai mitra drivernya ngajuin pendapat gitu kan, atau ngajuin saran atau kritik kan gitu kan buat PT Gojek ya. Semoga aja didengarkan dan semoga aja bisa mengambil yang paling terbaiknya dari mitranya, menguntungkan mitra atau menguntungkan customer juga. Nah, yang pertama di sini kan lagi masa pandemi seperti ini, driver aja yang mungkin ongkosnya masih normal aja mereka kesusahan mencari orderan gitu ya. Kita nggak tahu penilaian sistemnya seperti apa, kita juga nggak punya data, driver ini nggak punya data buat menilai gimana sih pendapatan per bulan Gojek ini, gimana sih orderan per bulan Gojek ini, customer Gojek ini seperti apa. Kita nggak punya data, kita hanya merasakan perasaan kita di lapangan. Mungkin kita hanya membandingkan dengan pendapatan kita, pendapatan kawan-kawan kita. Kalau pendapatan kita minim ya pasti kita berpendapat bahwa orderan di lingkungan kita itu sepi gitu kan. Jadi kita para driver ini tidak menggunakan data. Nah, gue kurang paham juga masalah data yang akuratnya seperti apa, tapi yang pasti untuk kenaikan argo ini tolong ditinjau ulang lagi, atau mungkin tolong dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi saingannya. Apakah aplikasi saingan tuh melakukan hal yang sama, atau mungkin sudah menjamin gitu kan customer Gojek sendiri jika ada kenaikan harga seperti ini bakal tidak lari dari aplikasi Gojek gini kan, atau bahkan bisa lari ke aplikasi yang lain. Bahkan itu bisa merugikan Gojek sendiri dan mitra-mitra driver di lapangan kalau memang seandainya customer itu lari gitu kan. Jadi kita juga berkurangnya dalam orderan ke depannya, perharinya juga bisa berkurang. Jadi mungkin karena gue berbicara masalah sudut pandang gue sebagai driver ya, sebenarnya kalau gue nilai banyak driver di luar sana itu yang nggak terlalu mempermasalahkan argo ya. Jadi kalau masalah argo ini ya udah standar lah segini yang diberikan gitu kan. Tapi yang driver masalahkan ini sebenarnya adalah mungkin pertama, gimana caranya orderan ini bisa rame seperti sebelum corona ada gitu kan. Yang kedua juga mungkin bonus ya. Alhamdulillah lah, mungkin Gojek udah memberikan bonus-bonus kayak reward seperti ini. Memang ada perubahan dibandingkan sistem jago atau sistem berkat yang dulu gitu kan, yang hanya mengandalkan jaminan argo yang mungkin bisa jadi orang yang gacor tidak dapat, orang yang anyep ya kadang juga nggak dapat gitu kan. Tapi diganti dengan sistem reward saat ini yang mungkin udah banyak ngebantu mitra gitu, dengan voucher belanjanya dan juga dengan bonus-bonus sesuai level-level targetnya, gold, platinum dan lain-lainnya gitu kan. Itu udah membantu banget. Tapi bagi gue pribadi, tolong untuk masalah argo ini lebih baik percobaan ini dialihkan kemana, atau dialihkan ke promo, atau dialihkan kemana gitu ya. Karena kalau masalah argo ini, namanya kita orang Indonesia ini, kalau orang Indonesia ini gue nilai itu kita ini sensitif gitu masalah argo gitu ya. Karena kita sebagai orang Indonesia itu pengen yang murah dan pengen yang nyaman gitu kan. Jadi kalau memang kenyamanannya semua bisa memberi kenyamanan, tapi kemurahan kan pasti orang memikir dua kali untuk order. Walaupun mungkin bedanya hanya berapa rupiah, mungkin banyak dari customer itu yang terlalu mending gue pakai ini aja lah yang lebih murah gitu kan. Jadi gue berharap sih jangan sampai terjadinya pemikiran seperti itu customer Gojek. Jadi mereka tetap menggunakan Gojek, driver juga bisa mendapatkan orderan terus menerus gitu kan. Seperti itu pendapat gue sebagai driver. Nah, semoga kedepannya ditinjau ulang sama Gojek bagusnya seperti apa gitu kan. Dan apapun yang diberikan oleh Gojek, apapun yang diputuskan oleh Gojek nanti selepas sudah percobaan argo ini, ya kita sebagai driver mau nggak mau harus terima. Semoga aja ini yang terbaik gitu kan. Semoga aja ini yang memang dibutuhkan oleh driver, bisa menguntungkan Gojek, bisa menguntungkan customer juga. Semoga aja seperti itu. Jadi gimana pendapat kalian masing-masing tentang masalah kenaikan argo ini yang lagi masa percobaan ya. Jadi mungkin kalau kalian belum merasakan
perubahan argo di akun kalian atau di per hari kalian masih merasakan argo yang normal, nah itu biasa karena ini masih masa percobaan, belum menyeluruh karena gue sendiri juga belum merasakan perubahan argo tersebut. Tapi banyak juga kawan-kawan gue yang pemain Go Red sudah merasakan perubahan argo ini. Jadi pendapat kalian gimana, setuju tidak setuju atau punya pendapat yang lain, bisa kalian lontarkan di kolom komentar, siapa tahu pendapat kalian bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin sekian video gue pada kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.